Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 24170510054. Saya dari Prodi Ilmu Komputer angkatan 24 kelas B. Sini saya akan membuat soal terkait mata kuliah teori bahasa dan otomata, yaitu pada materi pushdown automata atau biasa disebut PDA. Jadi di sini saya akan membuat soal terkait dari materi PDA. Sebelum saya membuat soal, saya akan mengulas sedikit terkait dengan PDA. Untuk materi dari PDA ini saya mengambil dari silabus teori bahasa dan otomata. Sini ada PPT. Nah, untuk PDA sendiri itu dia merupakan otomata yang menerima bahasa yang dibangkitkan oleh CFG atau Context Free Grammar. Dia serupa dengan FSA, tapi dilengkapi dengan tumpukan atau biasa disebut stack. Jadi stack itu istilahnya seperti tumpukan. Jadi di mana yang paling atas atau yang paling terakhir masuk itu adalah yang paling pertama keluar. Itu adalah tumpukan atau stack. Kemudian PDA ini dinyatakan dalam 7 tapel, yaitu pertama itu key, yaitu himpunan keadaan atau kedudukan atau sering disebut state. Kemudian ada sigma, itu adalah himpunan abjad termasuk masukan atau input, biasa kita sebut input. Kemudian ada himpunan abjad yang merupakan tumpukan atau stack. Lalu ada fungsi transisi, terus ada start state atau state awal, dan final state juga ada. Kemudian ada yang namanya simbol awal tumpukan. Jadi tumpukan itu simbol awalnya dia apa? Yang paling bawah atau yang paling bawah dari tumpukan tersebut itu apa? Itu disimbolkan dengan huruf Z. Nah, di CFG ini merupakan FSM atau FSA yang dilengkapi dengan tumpukan. Prinsipnya hampir sama seperti FSA biasa, cuman dia ada tumpukan gitu. Nah, untuk cara kerja PDA atau pushdown automata ini, pertama itu dimulai dari state awal seperti biasa dan simbol stack awalnya atau Z. Jadi simbol state awalnya itu apa? Kemudian dia membaca inputnya itu apa? Kemudian dia membaca stacknya atau toss. Di sini mungkin toss itu maksudnya adalah, nah yang paling atas ini. Jadi ini kan ada stack nih. Ini Z, terus kemudian di atasnya ada huruf, kemudian di atasnya lagi. Nah, huruf yang paling atas atau sesuatu yang paling atas itu dinamakan top. Jadi di sini baca stack, dia stack yang paling atas itu apa. Kemudian setelah itu berpindah state, lalu dilakukan operasi. Dia dilihat stack paling operasinya itu yang ini itu epsilon atau bukan. Jika dia bukan epsilon, maka dia akan menambah tumpukan atau push sesuatu, menambahkan sesuatu di atas stack tersebut. Kalau dia epsilon, maka dia akan pop atau sesuatu yang paling atas paling atas stack itu akan dikeluarkan gitu. Jadi misal di sini ada X sama Z. Nah, jika dia bukan epsilon, maka akan ditambahkan sesuatu, misal A gitu. Namun jika dia epsilon, maka paling atas ini akan dipop atau dikeluarkan. Jadi A ini menghilang gitu. Kemudian jenis PDA berdasarkan string yang diterima setelah string dibaca itu ada dua. Jadi yang diterima oleh PDA atau pushdown automata ini ada dua. Jika berakhir di F atau setelah dibaca itu berakhir di final state, itu dia diterima. Kemudian jika stuck itu menjadi kosong. Jadi kan ini setelah di pop, misal ini di pop terus, kemudian yang paling bawah ini juga ternyata epsilon, kemudian di pop, dia akan menjadi stuck kosong seperti ini. Ini misal dia menjadi stuck kosong seperti ini. Nah, ini disebut null stuck PDA. Nah, di sini dia juga diterima oleh PDA jika stuck tersebut sampai menjadi kosong. Itu cara kerja dari PDA. Kemudian saya akan membuat soalnya langsung saja. Nah, untuk soal yang akan saya buat, saya akan membuat soal berupa fungsi atau automata pushdown automata
dimana ada 7 tuple seperti ini, kemudian ada fungsi transisi dan ada himpunan. Nah, di situ saya akan membahas terkait string yang dapat diterima oleh PDA tersebut. Jadi akan ada 4 string, dimana string-string itu ada yang dapat diterima dan ada yang tidak dapat diterima atau ditolak oleh pushdown automata tersebut. Oke, untuk soalnya saya di sini akan langsung buat saja. Untuk soalnya pertama itu adalah diketahui ini 7 tupelnya itu apa aja, kemudian himpunan awalnya itu apa, sigma atau masukannya itu apa, stacknya itu apa aja, dan fungsi transisinya apa. Di sini saya akan membuat soalnya langsung. Oke, untuk soalnya itu ini. Di sini diketahui pushdown automata ada PDA M, simbolnya di sini M. Dia memiliki state key 0, key 1, key 2, kemudian inputnya itu A dan B, kemudian stacknya itu X dan Z, start state-nya itu key 0, dan final state-nya itu adalah key 2. Nah, terus fungsi transisinya itu pertama itu state awalnya itu key 0, kemudian inputnya A, stack awalnya itu Z, state-nya itu key 0, stack-nya itu Z. Dia akan menghasilkan rows kanannya itu adalah next state-nya itu key 0 tetap, dan next stack-nya itu X dan Z. Kemudian selanjutnya adalah fungsi transisi yang kedua, state awalnya itu key 0 dengan input A, dengan stack awalnya itu X. Dia next state-nya itu key 0 tetap, dan next stack-nya itu adalah X dan X. Kemudian untuk fungsi transisi yang ketiga, state awalnya key 0 dengan input B, dengan stack awalnya itu X. Dia menghasilkan next state-nya itu key 1, dan next stack-nya itu adalah epsilon. Nah, di sini berarti kalau epsilon di sini tadi, jika kita lihat dari cara kerjanya, jika dia epsilon maka dia akan melakukan pop. Jadi di sini stack yang sudah terbuat tadi akan di pop 1 yang paling atas. Dan next ke fungsi transisi keempat, state awalnya itu key 1, kemudian inputnya itu B, dan stack awalnya itu X. Dia menghasilkan next state-nya itu key 1 tetap, dan next stack-nya itu epsilon, jadi di pop lagi seperti yang tadi, dia di pop lagi. Kemudian fungsi transisi yang terakhir itu adalah state awalnya itu key 1 dengan inputnya itu epsilon. Nah, terus stack awalnya itu Z. Dia menghasilkan next state-nya itu key 2, dan next stack-nya itu adalah Z. Nah, dari sini pertanyaan yang saya tanyakan adalah, manakah di antara string berikut yang diterima oleh PDA atau pushdown automata dari M ini? Nah, jadi nanti akan saya buat sekitar 4 pilihan. Jadi akan saya buat 4 string. Nah, dari keempat string itu ada satu di antara 4 itu yang dapat diterima oleh pushdown automata M ini. Nah, oke. Jadi saya akan membuat terlebih dahulu opsinya. Oke. Saya sudah selesai di sini untuk pilihan jawabannya. Saya sudah buat ada 4 string. Itu ada AAB, kemudian string ABB, lalu string AB, dan yang terakhir adalah BA. Nah, dari 4 string ini ada satu di antara 4 string ini yang diterima oleh PDA M ini atau pushdown automata M ini. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal ini, mana string yang bisa diterima oleh pushdown automata M ini. Oke, pertama-tama kita akan membaca satu-satu atau menelusuri satu persatu setiap string yang ada di sini. Jadi kita mulai dari yang pertama itu adalah pilihan pertama itu ada AAB.
kita akan analisis satu persatu. Di sini ada 3 inputan, yaitu A, dan B. Kita akan analisis satu persatu. Nah, jadi untuk menganalisa atau menelusuri apakah string ini bisa diterima atau ditolak oleh PDAM, saya di sini menggunakan bantuan spreadsheet. Jadi saya akan menganalisanya menggunakan spreadsheet ini, langkah-langkah satu persatu. Pertama saya akan mulai dari yang pertama. Pilihan pertama itu ada string AAB. Kita akan tulis di sini AAB. Nah, di sini tadi saya lupa menambahkan ini. Jadi kan di sini ada 7 tupel. Nah, tadi saya lupa menambahkan untuk Z, atau di sini disimbolkan sebagai tumpukan awal. Jadi untuk tumpukan awalnya itu adalah Z, atau Z yang ini nih. Nah, Z ini merupakan tumpukan awal dia. Jadi saya tadi lupa menambahkan di soal. Di tumpukan paling pertamanya itu Z. Jadi paling bawah itu ada Z. Kita misalkan gini. Ini yang paling bawah. Kemudian state awalnya itu key 0. Sini key 0 state awalnya. Di sini kita akan telusuri string AB ini. Pertama kita mulai dari inputan A. Jadi kita akan satu persatu. Dimulai dari inputan A, kemudian inputan A lagi, lalu inputan B. Oke, di sini untuk pertama itu state-nya key 0, kemudian inputannya itu adalah A, dan stack pertama itu adalah Z, itu memenuhi yang ini. Aduh, maaf. Jadi memenuhi yang ini ya dia. Nah, yang ini. State awalnya key 0, kemudian dia inputnya A, dan stack awalnya itu Z, itu memenuhi yang ini. Dia akan menjadi key 0. Kemudian karena di sini bukan epsilon, berarti dia push. Karena udah ada Z, jadi dia push X. Jadi X dan Z. Jadi hasilnya akan begini. Dia akan push X, kemudian state selanjutnya itu tetap key 0. Oke, kini berarti A-nya sudah. Kita pindah dulu saja. Oke, kita taruh sini. Nah, ini A-nya sudah, berarti sisa AB. Oke, kita di sini akan lanjut ke A yang kedua. Di sini selanjutnya itu adalah tetap key 0, kemudian inputnya itu A, dan yang paling atas itu X. Kita cari di sini yang memenuhi adalah yang ini. Dia key 0, kemudian inputnya tetap A, dan tumpukan paling atasnya itu X. Ini sesuai. Jadi tumpukan paling atasnya X. Dia menghasilkan tetap di key 0. Berarti kita tulis tetap di key 0. Dan untuk tumpukannya itu jadi XX. Jadi berarti karena dia bukan epsilon, kita tambahkan X di atasnya. Jadi sesuai XX, kemudian paling bawah adalah Z. Di sini kita tambah XX. Oke, berarti untuk stringnya itu sisa yang B. Selanjutnya kita akan cari yang mana dia itu key 0 state-nya, kemudian inputnya itu B, dan tumpukannya itu X. Jadi di sini yang sesuai itu adalah yang ini, key 0, B, dan X. Dia menghasilkan key 1, berarti di sini kita tulis saja key 1. Kemudian kita lihat di sini dia menghasilkan epsilon, berarti kita pop 1 yang paling atas. Jadi ini kita hilangkan. Jadi yang tersisa adalah X dan Z. Nah, berarti ini sudah. Kemudian kita lanjut untuk key 1. Kemudian karena ini sudah habis, A terus B itu sudah diinputkan, kita lanjut ke epsilon atau himpunan kosong. Nah, kita lanjut ke epsilon. Nah, di sini untuk key 1, kemudian epsilon, dan yang paling atasnya itu X, kita cari yang memenuhi. Pertama itu key 1, kemudian epsilon, dan X. Nah, karena di sini yang tersedia itu hanya Z, berarti dia stuck di sini. Karena tidak ada lagi yang memenuhi, dia berhenti di sini. Dia sudah berhenti di key 1 ini. Nah, karena dia berhenti di key 1, kita lihat
apakah dia diterima atau tidak. Nah, di sini dikatakan diterima kalau dia berakhir di final state atau stacknya menjadi kosong. Kita lihat di sini itu stacknya masih ada X dan Z, berarti dia tidak kosong, dan di sini dia berakhir di Q1. Apakah Q1 itu adalah final state? Kita lihat. Nah, di sini final state-nya itu adalah Q2. Berarti untuk yang pilihan pertama ini dia tidak diterima atau ditolak. Oke, kita sudah tahu pilihan pertama ditolak. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu ABB. Oke, kita hilangkan dulu di sini. Kita lanjut ke ABB. Nah, mungkin saya akan ke samping aja biar enak bacanya. Mungkin di sini ABB. Oke, stucknya di sini Z. Nah, kita mulai. Terus untuk ininya adalah Q0 seperti biasa. Lanjut. Pertama itu A. Nah, di sini kita lihat dia paling pertama itu yang ini seperti biasa. Q0, kemudian A dan Z. Nih, Q0. Terus yang pertama itu A dan Z. Di sini dia menghasilkan XZ, kita tambahkan aja X-nya kayak tadi. Kemudian dia tetap menjadi Q0. Berarti kita tulis di sini Q0. Q0. Oke. Kita lanjut. A pertama sudah, berarti tersisa BB. Oke, kita baca yang Q0, B dan X. Q0, B, X berarti yang ini. Di sini dikatakan dia epsilon, berarti Q0 BX ini dia pop 1. Jadi kita hapus ini 1. Kemudian dia menjadi Q1. Nah, berarti di sini Q1. Oke, yang terakhir itu adalah B, tersisa B. Nah, di sini Q1, B dan Z. Kita cari apakah ada yang memenuhi Q1, B dan Z. Nah, di sini tidak ada juga untuk Q1, B dan Z, adanya di sini Q1, B dan X atau Q1 epsilon atau input kosong dan Z. Jadi di sini dia tidak ada juga seperti yang tadi. Nah, berarti kalau tidak ada, dia stuck di sini. Dia sudah berhenti di sini. Nah, kita cek lagi. Apakah dia kosong? Ternyata di sini masih ada Z. Untuk tumpukannya itu masih ada Z, berarti dia tidak kosong. Kemudian dia berhenti di Q1. Nah, Q1 ini juga bukan termasuk final state. Berarti untuk ABB ini dia ditolak oleh PDA M ini. Nah, begitu. Oke, kita lanjut karena udah ditolak, berarti kita lanjut ke pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga ini adalah AB. Oke, kita buang dulu di sini. Kita mulai di sini AB aja. Nah, AB, Q0 dan Z. Kita mulai dari A dulu seperti tadi. Berarti A, Q0, Z. Berarti yang ini ya. A, Q0, Z. Nah, di sini dia ditambahkan atau di push X karena dia bukan epsilon. Kemudian dia mengarah ke Q0. Berarti di sini Q0. Nah, kemudian kita lanjut di sini A udah, berarti selanjutnya adalah B. B, Q0 dan X. Kita cari B atau Q0 dulu deh, Q0 B X. Berarti yang ini ya. Q0 B dan X. Nah, di sini dia menghasilkan Q1. Di sini Q1 kita tulis. Dan sini dia epsilon. Untuk next tag-nya itu epsilon, berarti kita pop 1. Kita buang ke sini. Nah, di sini dia sudah tinggal Z. Nah, karena ini udah habis, A dan B itu sudah dicek, berarti di sini kita cek yang bagian epsilon. Nah, di bagian epsilon ini kita cek Q1, epsilon dan Z. Itu ada di sini nih. Dia memenuhi Q1, epsilon, Z. Dia menuju ke Q2 dan Z. Berarti dia begini. Q2 ini Z,
kemudian di sini key 2. Nah, begini. Dia di push Z lagi di sini. Oh, tidak. Ini bukan di push. Ini tetap 1 gini. Karena dia simbolnya 1. Kalau di push berarti dia harus simbolnya 2 gini. Berarti dia tetap tidak di push atau tetap Z begini. Nah, karena key 2 Z epsilon ini kan kosong ya. Berarti epsilon key 2 epsilon Z ini nggak ada di sini. Ini key 2 epsilon kosong di sini nggak ada. Berarti dia sudah berhenti di sini. Nah, kalau sudah berhenti berarti kita cek dulu. Apakah stucknya itu kosong? Di sini masih ada Z ya, berarti dia nggak kosong. Kemudian apakah dia berakhir di final state? Kita cek. Sini dia berakhir di F2. Nah, F2 di sini merupakan final state. Berarti dia ini diterima oleh PDAM ini. Nah, gitu. Jadi pilihan C ini adalah pilihan yang diterima. Oke, kita tandain dulu. Oke, kenapa dia diterima? Karena dia berakhir di key 2. Seperti yang sudah kita analisa tadi. Oke, untuk membuktikan kita cek juga di sini yang pilihan keempat, yaitu BA. Kita hapus dulu semuanya ini. Kita BA. Nah, pertama kita mulai dari B dengan key 0 dan Z. Berarti key 0, B, dan Z. Kita cari key 0, B, dan Z. Nah, di sini karena dia key 0, B, dan Z nggak ada, berarti dia udah berhenti di sini nih. Dah, dia berhenti di sini. Karena di sini nggak ada transisi yang menunjukkan key 0, B, dan Z. Di sini adanya key 0, B, dan X. Karena dia nggak ada, berarti dia udah berhenti di sini. Nah, kalau udah berhenti kita cek. Apakah dia kosong? Tentu tidak, karena ada Z di paling awal. Terus, apakah dia berakhir di final state? Tentu tidak juga, karena dia baru saja mulai, yaitu baru saja di key 0 dia sudah berhenti. Jadi nggak mungkin dia sampai ke final state. Jadi pilihan keempat ini juga bukan merupakan pilihan yang diterima. Jadi pilihan keempat atau string BA ini ditolak oleh PDAM. Gitu. Oke, sekian penjelasan jawaban dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.